Di video kali ini guys, gue tuh punya sebuah parfum yang layak banget untuk jadi panggung utama lagi semenjak Le Parfum. Dan itu adalah Nuit de Orient by Geparlis dari series I Am The King. Gimana dengan parfum ini guys? Dia tuh meniru parfum apa dan ketahanannya gimana? Bagusnya tuh dipakai saat apa gitu guys? Apakah dia tuh cocok untuk dijadikan pembelian berikutnya kalian gitu? Simak terus. Oke guys, balik lagi tentunya sama gua Indofrex di video kali ini guys. Gua tuh bakal ngebahas Geparlis Yes I Am The King Nuit de Orient. Itu parfum yang gua tuh beli nggak sengaja di November tahun lalu. Ketika ini tuh di pop up oleh Zervinco di salah satu e-commerce mereka. Gua tuh tertarik untuk beli karena semenjak dari Le Parfum series dari Yes I Am The King, gue tuh agak kurang tertarik untuk seri Geparlis lainnya gitu guys. Karena selain mereka tuh mengklon dengan parfum yang gue tuh kurang suka wanginya, itu pun tingkat kemiripannya menurut gue tuh kurang mirip gitu. Untuk itulah sebabnya gue tuh belum pernah lagi ngebahas atau memberikan panggung utama untuk Geparlis ini masuk dalam review gue. Namun itu tuh hancur di video kali ini guys, karena akhirnya gue tuh ngedapetin sebuah parfum yang gila banget, super duper enak, seksi, warm, dan sedaktif. Dan itu parfum yang justru men-trigger gue untuk membeli full bottle dari inspiratornya gitu guys. Lo bisa bayangin sendiri gitu. So guys, tanpa banyak bacot lagi, gue tuh bakal langsung masuk aja untuk review parfum ini. Ya seperti biasa untuk presentasi box dan botol. Namun guys, gue tuh udah nggak tahu lagi boxnya gue taruh di mana gitu. Sehingga untuk presentasinya ya nggak apa-apa lah ya, untuk botolnya doang aja. Swearing itu guys, botolnya cakep banget. Dengan perpaduan cap gold dan juga botol yang warna biru gelap, namun dia tuh masih tetap transparan kayak gini. Ini tuh cakep bener men. Lo bisa lihat sendiri guys, ketika dia tuh kena cahaya lampu, bah, keren banget asli. Di depan ini ada tulisan Yes I Am The King Nuit de Orient Paris bersamaan dengan logo kepala singanya yang ada ditempelin di tengah sini gitu guys. Di bagian bawah, nah ini tuh yang harus kalian perhatikan, yaitu ada stiker keterangannya bersamaan pula dengan yang namanya badge code-nya. Nih, gue tuh bakal bocorin badge code punya gue, 1472 C2002. So guys, kalau kalian tuh pengen ngedapetin hasil review seperti yang gue tuh bakal jabarkan di video gue kali ini, pastiin kalian tuh beli seperti kayak punya gue ini. Untuk tutupnya ini, dia tuh sebenarnya nggak berat, dia tuh bukan besi, ini kayaknya plastik doang sih. Namun dia tuh magnetic cap, dan juga di bagian atas tutupnya ini ada logo dari kepala singa dari Geparlis itu sendiri guys, keren banget. Begitupun dengan sprayernya yang warnanya tuh gold kayak gini gitu. Man. Man, ini tuh enak banget di openingnya gitu guys. Kalau kalian tuh pencinta wangi manis alias seperti layaknya makanan, manisnya tuh berasal dari makanan gitu guys, lu wajib untuk kepoin parfum ini guys, karena dia tuh gourmandis abis untuk di openingnya ini. Dimana di hidung gua, dia tuh kecium seperti wangi roasted vanilla, seperti wangi vanilla yang lagi dibakar gitu guys. Ada kesan insensinya gitu, enak banget. Nah itu tuh dari sisi manisnya. Namun dari sisi hangatnya, lo bakal dapetin dengan yang namanya amber dan juga black pepper di parfum ini gitu guys. Dimana untuk black peppernya sendiri guys bakal menambahkan aroma bumbu-bumbu dapur atau spiciness. Walaupun dia tuh nggak bakal kecium seperti jamu gitu. Kalian tuh harus pahami dulu untuk konteks yang satu ini. Bersamaan dengan sandalwood. Sandalwoodnya tuh guys kerasa kenceng banget di pertengahan sampai di akhir dari parfum ini gitu. Dan selebihnya dia tuh bakal bermain di seputaran itu doang. Namun cuman dari beberapa notes itu aja gitu guys. Dia tuh bakal menghasilkan wangi yang enak banget, super duper unik. Selama gue tuh ngoleksin parfum, gue nggak pernah nyium untuk opening maupun mid yang kayak gini. Mungkin untuk base notesnya sih ada di beberapa parfum sebelumnya gitu guys. Misalnya nih, gue tuh juga bisa dapetin untuk vibe atau DNA dari namanya Dolce & Gabbana The One EDP Intense, oke? Namun untuk openingnya guys, ini tuh totally unik banget. Yes, roasted vanilla, itu tuh yang ada di hidung gua gitu guys. Dan ini tuh mirip dengan parfum apa? Yes, Luminous Night by Dolce & Gabbana The One series. Yes, ini tuh adalah special edition atau edisi terbatas. Cuman bisa lo dapetin di market Middle Eastern, alias kalau kalian tuh jalan-jalan seperti contohnya ke Dubai, ke Arab Saudi, ke Maroko,
ke mana, ke Qatar, pokoknya tuh ke Middle Eastern, negara yang ada di Middle Eastern, baru kalian tuh bakal dapetin dengan parfum ini gitu guys. Nggak heran ketika kalian tuh kepoin di Fragrantica, untuk bagian kekurangannya itu tuh nggak ada kekurangan dari wanginya gitu guys. Semuanya tuh cuman bermain di kekurangan kalau ini tuh cuman ada di Middle Eastern doang, alias ini tuh nggak dijual secara umum, bisa lo dapetin cuman di Middle Eastern doang. Ini pun gua beli secara pre-order gitu guys. Walaupun sebenarnya ketika gua tuh kepoin lagi, ada satu seller di Indonesia yang ngejual parfum ini. Namun gua nggak bakal sounding karena gua tuh nggak disponsorin oleh dia juga untuk bikin review kali ini. Dan ketika gua tuh kepoin di Fragrantica untuk opening di parfum ini, ternyata dia tuh ada dengan yang namanya dates atau kurma gitu. Dan guys, secara jujur nih, karena gue tuh nggak pernah makan kurma juga gitu guys seumur gue hidup. Padahal tuh kurma dijual bebas loh. Itu tuh makanan khas hari raya Lebaran, wajib ada di meja gitu. Dan kalau kalian tuh ke Indomaret aja atau ke Alfamart, itu juga dijual gitu guys. Dengan mudah lo bisa dapetin. Baru lo gue sadar kalau ternyata roasted vanilla yang gue tuh rasain di openingnya, ternyata itu tuh guys berasal dari yang namanya kurma gitu. Kurma yang dimix dengan yang namanya incense gitu guys. Dimana dia tuh kerasa manis banget, of course. Ada sedikit juga vibe dari yang namanya tong keben di openingnya ini gitu guys. So ini tuh adalah perpaduan di antara vanilla dan juga tong keben. Dan lo bakal dapetin dengan yang namanya kurma ini gitu guys. Dan gue tuh punya sedikit cerita lucu nih, atau cerita menarik kenapa sampai gue tuh beli parfum ini gitu guys. Pertama-tama ini tuh sebenarnya gue udah coba terlebih dahulu daripada parfum ini. Gue tuh coba dari sampel diken yang ada di temen gue. Gue nggak tahu juga ya untuk sampel dikennya apakah udah masuk angin mungkin. Gue tuh nggak ngerasa sesuatu yang spesial. Ya manis datar doang aja sih. Sehingga gue tuh nggak ngerasa kalau gue tuh harus beli Luminous Night ini gitu guys. Dan seketika ketika gue tuh beli parfum ini, gue tuh sebenarnya guys nggak tahu loh kalau dia tuh adalah cloningan dari Luminous Night gitu. Gue tuh asal beli aja, dan ketika gue coba ternyata guys wanginya tuh enak banget yang ada di sini. Dan gue tuh nggak ngerasain dia tuh mirip seperti Diken yang gue cobain gitu guys. Sehingga gue tuh merasa kalau ternyata Luminous Night seenak ini. Dan itu tuh berasal di Nuit d'Orient ini gitu guys. Sehingga gue tuh memutuskan untuk langsung pre-order untuk Luminous Night ini berkat Nuit d'Orient ini gitu. Kalau gue tuh kasih presentasi kemiripan, gue tuh bakal bilang 90-95%. Dia tuh mirip banget dengan Luminous Night. Begitupun dengan ketahanannya di kulit gue gitu guys. Dimana untuk longevity-nya sendiri, dia tuh bisa bertahan di kisaran 6 bahkan 7 sampai 8 jam. Ya 8 jam sih kadang-kadang. Itu pun gue tuh bisa dapetin dengan similar tipis yang ada di kaos gue. Namun kalau di kulit gue sih mentokan di 6 sampai 7 jam. Menurut gue itu tuh udah lumayan bagus ketika kalian tuh pakai misalnya untuk close encounter atau ngedate si malam hari. Begitupun dengan projectionnya yang bagus juga banget di kisaran sejam sampai sejam 2 jam awal penyemprotan gitu. Begitupun dengan siasnya yang mengikuti dengan arah projection, dimana untuk siaj sejam awal dia tuh bagus banget dan bakal ninggalin jejak of course di tempat atau skala ruangan yang sedang ke kecil gitu. Dan untuk best time-nya ini tuh kira-kira bagusnya dipakai di situasi apa gitu guys. Of course tentu aja di malam hari, suasana yang dingin, sejuk, atau hujan gitu guys. Kalau di siang hari di tempat ber-AC pun bagus banget gitu guys. Namun pada dasarnya karena dia tuh membawa kesan yang hangat untuk parfum ini, gue tuh nggak menyarankan kalian untuk pakai parfum ini di kantor karena jatuhnya agak beda gitu. Baiknya kalian tuh pakai parfum ini di saat ngedate bersama pasangan kalian, special occasion, ke kondangan. Ngedate sih yang paling bagus banget sih menurut gua gitu guys. Close encounter, mereka tuh bakal puji kalian dan mereka tuh bakal terngiang-ngiang banget dengan wangi yang keluar dari tubuh kalian gitu guys. Dan untuk price-nya yang masih di bawah 500.000, menurut gua ini tuh masih worth banget untuk kalian beli dibandingkan untuk di originalnya untuk Luminous Night yang bisa lo tebas di kisaran 1,2-1,3 juta. Tentu aja ini tuh masih bisa dikatakan terjangkau untuk harga persisnya itu 480. Menurut gua tuh guys, sikat, keren banget. Kalian yang suka dengan yang namanya manis, yang ada gourmand smell, kalian tuh wajib untuk coba parfum ini gitu guys. Namun perhatikan pula untuk nomor batch code-nya, karena pengalaman untuk lab parfumnya guys, untuk yang Giparlis ini, ketika itu gue tuh beli produknya, gue tuh merasakan sensasi yang bagus banget dalam hal performance-nya. Namun ketika kalian tuh ada beberapa yang beli untuk sekarang ini mengeluhkan untuk ketahanannya yang jelek, ya bisa aja kalian tuh ngedapetin beda batch dengan gue. Sehingga perhatikan itu guys, kalau kalian tuh ngejar wanginya ya silakan aja, terserah kalian mau beli batch berapa. Namun kalau kalian tuh ngejar dengan performance yang udah gua tuh bilang di video kali ini, kalian tuh wajib untuk temuin
dengan badge yang mirip seperti yang punya gua. So untuk overall skornya gue tuh bakal kasih nilai untuk parfum ini dengan 9,5/10. Dan itulah dia untuk review singkat gue tentang Yes I Am The King Nuit D'Orient dari J. Paul ini. Silahkan tulis di kolom komen jika kalian tuh punya pertanyaan apapun itu. Jangan lupa untuk tes sampel terlebih dahulu guys, karena yes, parfum Arab tuh kayak gitu. Untuk penyakitnya kalian tahu sendiri. Dan thank you so much for watching. Keep smelling good and ciao.